제가 기도하고 이렇게 성령 이렇게 하도록 하겠습니다. Saya berdoa, terima kasih Tuhan. Hari ini juga kita lewati dalam karunia Yesus Kristus. Terima kasih kita semua sudah selesai kerja dalam hati-hati dari Allah. Sekarang kami makan firman Allah. Waktu kami makan firman Allah-Nya, kita berpanjang yang roh kami dan kasih untuk Allah juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 아멘. 아멘. 자, 오늘 우리 울랑한 신명기 읽을 거예요. 신명기. 울랑한 알아요? 예, 알아요. 알았어요. 울랑한 읽을 건데 울랑한 설명 제가 조금 할게요. 강함. 자, 신명기는 모세가 직접 이제 자신이 저자라고 밝히고 있어요. 신명기는 모세가 썼어요. Ulangan ini mengucapkan bahwa Musa sendiri adalah penulisnya. 그리고 예수님도 이제 모세가 신명기의 저자라고 인정했어요. Yesus Kristus juga mengakui bahwa Musa adalah penulis ulangan. Ini ditulis dari Matius pasal 19 ayat 8. Dan pasal 34 yang bab terakhir ini adalah tentang kematian Musa dan diperkirakan bahwa Yosua menulisnya dan menambahkannya. Dipercaya bahwa ulangan ditulis pada 1406 tahun BC, tepat sebelum Musa menemui ajalnya di Gunung Nebo. Isi ulangan adalah khotbah Musa yang disampaikan di dataran Moab di sisi timur Sungai Yordan menghadap ke tanah Kanaan. Saat itu adalah periode terakhir ketika Israel mengakhiri 40 tahun mereka di padang gurun. Ini adalah periode ketika generasi pertama keluaran semuanya mati di padang gurun. Dan anak-anak di bawah usia 20 tahun pada saat keluaran muncul sebagai protagonisi baru Israel. Menyadari bahwa akhir hidupnya sudah dekat, Musa ingin dengan jelas mengajarkan generasi kedua dari keluaran pelajaran dari kehidupan padang gurun. Dengan kata lain, mengajarkan mereka untuk percaya dan menaati Tuhan, termasuk Yosua, pemimpin baru yang akan menggantikannya. Sementara itu, kitab ulangan ini berisi materi-materi penting yang dibutuhkan Israel, seperti Shema, inti isi pendidikan agama Israel, peringatan terhadap nabi-nabi palsu, dan pembaruan perjanjian di Moab. Tema sentral dari ulangan itu adalah pertama, pembaruan perjanjian, dan kedua, penekanan pada keunikan Yehova. Terakhir, penting untuk mendidik generasi kedua dari keluaran tentang
iman dan mengajari mereka tentang iman kepada anak-anak mereka. 자, 그래서 오늘 우리 sekarang kita mau tonton video YouTube tentang ulangan. 함께 보도록 할게요. 자, 화면 보이시죠? 화면 보여요? Musa akan mati. Nah, untuk memaham kitab Ulangan, suatu kesimpulan yang luar biasa dari hukum Taurat dan sebuah peringatan bahwa Musa akan mati. Nah, untuk memahami kitab ini, kita harus mengingat kisah sebelumnya. Israel telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Lalu mereka menghabiskan 1 tahun di Gunung Sinai. Disinilah mereka membuat perjanjian dengan Allah untuk menaati hukum Taurat. Kemudian mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun, sebelum mereka sampai di sungai Yordan yang terletak persis di seberang tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah bagi mereka. Mereka siap memasuki tanah perjanjian. Disinilah kitab Ulangan dimulai. Dan kitab ini berisi pesan-pesan Musa. Musa memberikan pesan-pesan terakhir ini seperti sebuah obrolan dengan generasi baru Israel yang akan pergi ke negeri ini. Pesan-pesan ini terbagi ke dalam 3 bagian besar. Musa memulai bagian pertama pesan tersebut dengan nada muram, karena dia menyoroti pemberontakan dan perlawanan Israel yang telah berlangsung selama 40 tahun terakhir. Dan ini mendasari bagian pembukaan, yaitu tantangan Musa kepada generasi baru ini untuk menjadi berbeda dengan orang tua mereka dalam hal menanggapi anugerah Tuhan dengan kasih dan ketaatan. Musa mengingatkan mereka tentang 10 perintah Allah yang merupakan dasar dari perjanjian dengan Allah. Lalu Musa menyampaikan bagian yang sangat terkenal ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, dalam tradisi Yahudi, hal ini disebut Shema. Karena kata Ibrani pertama dalam kalimat ini adalah Shema Israel. Ini menjadi doa yang sangat penting bagi orang Yahudi. Doa ini diucapkan 2 kali sehari. Doa ini menekankan kepada komitmen khusus umat Israel kepada Allah. Satu-satunya Allah yang sejati yang mengasihi mereka dan melepaskan mereka dari perbudakan. Benar, karena mereka akan memasuki suatu wilayah yang penduduknya menyembah banyak dewa-dewa. Musa berpikir kesetiaan kepada Allah adalah satu-satunya cara menuju kehidupan. Nah, perhatikan kata-kata kunci ini dalam Shema. Dengarlah dan kasihilah. Kita akan menemukan kata-kata ini di sepanjang bagian pembuka dari pesan-pesan terakhir ini. Kata dengarlah dalam bahasa Ibrani lebih dari sekedar membiarkan gelombang suara masuk ke dalam telinga kita. Ini mencakup gagasan untuk menanggapi apa yang kita dengar. Bagi Israel, ini berarti menanggapi anugerah Allah dengan mematuhi hukum perjanjian. Dan kemudian kata dengarlah selalu diikuti oleh kata kasihilah. Ya, jadi kasih adalah motivasi yang benar dalam menaati hukum Taurat. Israel tidak mungkin bisa taat tanpa mengasihi. Dan mereka tidak benar-benar mengasihi jika mereka tidak taat. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara mengasihi dan mendengarkan yang ditulis berulang kali dalam kitab ini. Musa berkata jika mereka mendengarkan dan mengasihi, mereka akan menggenapi panggilan mula-mula mereka sebagai keturunan Abraham untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa hikmat dan keadilan Allah serta menjadi saluran berkat bagi mereka. Bagian kedua kitab Ulangan berisi sejumlah hukum dan perintah. Dan inilah asal-muasal nama kitab ini, Ulangan, berarti hukum kedua. Karena kebanyakan dari ketetapan dan peraturan ini sudah pernah kita dengar sebelumnya. Bahkan pada kalimat awal kitab ini, kita diberitahu bahwa di sini Musa menjelaskan dan mengklarifikasi ketetapan dan peraturan itu. Jadi Musa mengulangi dan menjabarkan ketetapan dan peraturan yang ada dan membuat itu relevan bagi generasi baru ini. Ada peraturan tentang bagaimana mereka harus menyembah Tuhan, peraturan tentang struktur kepemimpinan, peraturan tentang keadilan sosial, dan beberapa peraturan lainnya tentang ibadah. Nah, setelah menyampaikan semua ketetapan dan peraturan itu, Musa memperingatkan Israel mengenai konsekuensi atas ketaatan dan ketidaktaatan, atau dalam istilah Musa, berkat dan kutuk.
Jika mereka mendengarkan dan mengasihi, mereka akan merasakan berkat dan kelimpahan di tanah perjanjian. Jika mereka tidak taat, mereka akan ditimpa kelaparan dan kutuk, dan mereka akan dipaksa keluar dari tanah perjanjian menuju pengasingan. Dan kisah ini membawa kita pada bagian terakhir dari pesan-pesan Musa. Ya, di sini Musa berkata, "Aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi pilihlah kehidupan." Tetapi kemudian kisahnya menjadi sangat menarik. Karena setelah 40 tahun bersama dengan umat Israel, Musa tahu bahwa mereka tidak akan taat. Sehingga dia memprediksi kegagalan bangsa Israel dan bahkan pembuangan mereka dari tanah perjanjian. Musa fokus kepada apa yang menurutnya merupakan sumber permasalahan, yaitu bahwa mereka tegar tengkuk. Seolah-olah bangsa Israel tidak mampu untuk mengasihi Allah dengan cara yang membawa kepada ketaatan. Tetapi sebenarnya, ini bukan hal baru bagi Israel. Ya, bahkan Musa ketika mengucapkan kata berkat dan kutuk, dia mengaitkan kisah Israel dengan kisah manusia di masa lalu dari Kejadian pasal 1-3. Jadi, Adam dan Hawa, mereka diberkati oleh Allah sama seperti bangsa Israel, dan diberi pilihan untuk percaya dan taat kepada Allah sama seperti bangsa Israel. Namun mereka memberontak dan mendatangkan kutukan. Dan Musa tahu bahwa bangsa Israel akan melakukan hal yang serupa. Kisah-kisah ini adalah tentang bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tetapi sebenarnya, semua kisah itu adalah jendela ke dalam kondisi universal manusia. Tetapi Musa tidak kehilangan harapan sepenuhnya. Itu benar. Musa berkata bahwa di balik pengasingan bangsa Israel, Allah berjanji untuk mengubah hati mereka. Sehingga suatu saat nanti, mereka sungguh-sungguh bisa mendengarkan dan mengasihi. Di bagian terakhir, Yosua ditetapkan sebagai pemimpin baru bangsa Israel, Lalu Musa menuliskan hukum Taurat. yang dia tahu akan dilanggar oleh bangsa Israel. Benar sekali. Lalu Musa memasukkannya ke dalam tabut perjanjian. Lalu Musa naik ke atas gunung sehingga dia bisa melihat tanah perjanjian dari kejauhan. Lalu dia mati, dan begitulah akhir kitab Taurat. Yang bisa dikatakan aneh untuk mengakhiri sebuah cerita. Maksud saya, itulah klimaksnya. Akankah bangsa Israel menaati semua ketetapan dan peraturan dan hidup setia di tanah perjanjian? Atau tidak? Ya, kisahnya berlanjut kepada Yosua, kitab selanjutnya dalam Alkitab. Tetapi inilah akhir kitab Taurat. Kisahnya berakhir di sini untuk sebuah alasan. Kitab Taurat ditulis bagi orang-orang yang hidup di luar tanah perjanjian atau yang masih menantikan penggenapan janji Allah untuk memberkati seluruh dunia. Nah, ketika setiap generasi membaca kitab Taurat, mereka terpanggil untuk memiliki harapan yang sama seperti Musa, yaitu hati baru yang sudah diubahkan, yang suatu saat bisa benar-benar mendengar dan mengasihi. 자, 잘 보셨어요? 네. 자, 이 신명기는 올라간 이미 이렇게 세 부분으로 나뉠 수 있어요. 아dat, tiga bagian. Bagian semuanya adalah khotbah Musa. 이 세 부분 모두 모세의 설교 내용이에요. 그런데 첫 번째 설교는 khotbah pertama itu adalah pasal 1 sampai 4. Alasannya 그 광야 생활의 회고예요. Isinya kenangan hidup di alam kenangan hidup di padang gurun 40 tahun, 40년 동안 있었던 그 광야 생활을 회고하는 거예요. 그리고 두 번째 설교는 khotbah kedua itu pasal 4 ayat 44 sampai pasal 26. Isinya penjelasan imamat, 이제 레위기에 대한 설명이 이 두 번째 설교에 나옵니다. khotbah kedua ini terbesar, 가장 커요, 내용이. 그리고 마지막으로 세 번째 설교, terakhir, khotbah ketiga itu dari pasal 27 sampai 34. Isinya hukum tambahan yang diberikan oleh
또한 디 땅아 모압. 모압 땅에서 하나님이 율법을 추가로 주신 내용이 이제 이 세 번째 설교가 됩니다. Jadi kemudian kita hari ini membacanya pasal 1 sampai 4. 그래서 오늘은 저희가 1장에서 4장까지 itu adalah apa? Khotbah pertama dari Musa, isinya kenangan hidup di padang gurun. 네, 이거에 대해서 같이 이제 읽어볼게요. 자, urutannya setelah saya dan lurus Tony, lurus Robi, lurus Abeng, lurus Jekri, dan Yosef. 요셉 혹시 이나 같이 있어요? 이나 수업 들어야 돼가지고 잘 못 잡고 왔습니다. 오케이. 자, 그리고 terakhir Ape. 자, 이렇게 할게요. 알겠죠? urutan semua mengingat? 네. 네, 알겠습니다. 자, 그럼 제가 먼저 읽을게요. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dengan Tofel, Laban, Hajerot, dan di Jahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kepala Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, dan Og, raja negeri Basan yang diam di Asiptarot dekat Edrei. Di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian, bila cukup lama kamu tinggal di gunung ini, majulah, berperanglah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, demikianlah seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya. Sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyak. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu. Pemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal, budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau ajarkan untuk dilakukan itu. 자, 죄송해요. 제가 13절이죠? Ayat 15, Pastor. 15절이요, 목사님. 15.
15. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orangnya bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu, demikian berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili, jangan pandang bulu. Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tapi perkara yang terlalu sukar bagimu, harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan pada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhanmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kepandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita. Demikian negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang kitab Tuhan Allahmu. Kamu mengutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju, saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula, kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya. Panjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu.
yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Ketika Tuhan mendengar turutmu itu, ia menjadi berduka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyang. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berguna jika engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini baliklah, berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Tiberau. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyentang senjata perangnya. Sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi ayat 42, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah yang mengalahkan kamu dari Sir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Amin. Amin. Pasal 2. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Tiberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku, lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dengan segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini.
ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, dari Elat dan Ezior Jebat. Terus dari situ kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melewat Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggal seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim, seperti juga orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memusnahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana, menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Seret. Lalu kita menyeberangi sungai Seret. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Jeret, ada 38 tahun, sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk mengamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, Berfirmanlah Tuhan kepadaku, Pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Agar engkau sampai di dekat Bani Amon, janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi milikmu. Negeri ini pun dikira negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Gamsumim. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Banu Amon, sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka. Seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang diam di Seir ketika ia memunahkan orang Hori dari hadapan mereka, sehingga mereka menduduki daerah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Tiga orang Ai yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipenuhkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor. Lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah, aku menyerahkan Sihon, Raja Hesibon, orang Amori itu, beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun ke Demot kepada Sihon,
Raja Heshbon, menyampaikan pesan perdamaian bunyinya. Izinkanlah aku berjalan melalui negeri. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya, dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Abeng, Kok Abeng? Aku menyuruh utusan dari padang gurun ke Demot kepada Sihon Raja Hesibon menyampaikan tentang Ayat 28. 28. tadi nggak ikutan tuh. 28. Sekarang ayat 28 kok Abeng. Ya. Tadi nggak connect aku itu. Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan. Dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki. Seperti yang diperbuat padaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar. Sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan pada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon Raja Heshbon tidak mau membiarkan kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu, seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah, aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentara. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk tiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya, maupun kota-kota di pegunungan, seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Amin. Pasal 3. Pasal 3. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og, Raja Basan, dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu, beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori, yang diam di Heshbon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, Raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota. Seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya,
Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi setengah lewat dan carahan hari kota-kota itu kita lepas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu itu dari tangan kedua raja orang Amori itu kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Shidion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai Salka dan Edrei, kota-kota berjalan Ok di Basan. Hanya Og, Raja Basan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya, ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Rabat Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya, menurut hasta biasa. Adapun negeri itu telah kita duduki. Waktu itu mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kotanya aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Dan yang masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manase mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan orang Makat, dan menamai daerah itu yakni Basan menurut namanya sendiri, Haut Yair sampai sekarang. Kepada Makhir kuberikan Gilead. Kepada orang Ruben dan kepada orang Gad, kuberikan sebagian dari Gilead. Sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni setengah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Araba, Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, mulai dari Gilead sampai ke laut Araba, yakni laut Asin di kaki lereng gunung Pisgah ke timur. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu, demikian, Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu, orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu, serta ternak-ternakmu. Aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu, demikian matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikian akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Elohimmu dialah yang berperang untukmu. Juga pada waktu itu aku mohon
Kasih karunia daripada Tuhan demikian. Dan Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tindaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi berbicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, tuangkan dan bukalah apinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Amin. Amin. Pasal 4. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Kamu sendiri telah melihat apa yang dibuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengah semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Elohim kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatan seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicimu semua itu. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu,
sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan, dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke 10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit engkau disesatkan untuk sujud menyembah pada putra sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur perlebuan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik, yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai patung Tuhan Allahmu dilarang berbuat. sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu hendak beranak cucu, dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu
adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Elohim, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapan bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, dan di bumi, di bawah tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan beritanya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia, apabila melarikan diri ke salah satu kota itu, dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Bejer di padang gurun, di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Lamot di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Di seberang sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negerinya diduduki mereka, dan juga negeri Og, raja negeri Basan, kedua-duanya raja orang Amori, yang diam di seberang sungai Yordan di sebelah timur. mulai dari Aler di tepi sungai Arnon sampai gunung Siron, itulah gunung Hermon, Bersama serta serta seluruh di seberang sungai Yordan, di sebelah timur sampai laut Araba di kaki gunung Pisgah. 아멘. 자, 오늘 수고하셨어요. 자, mari kita
Berdoa, doa Bapa kami. Nah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. 수고했어요. 토요일 날 hari Sabtu ada vaksinasi di gereja shelter kami jam 2 sampai 5 siang. 누구 있어요? Ada yang daftar teman? Teman sudah vaksin semua, Pastor. Oh, oke. 없어요. 오케이. 알았어요. 오케이. semuanya hati-hati. Ya, sama-sama, Pastor. Semoga sehat-sehat. Selamat malam. Oke, selamat malam. Tuhan memberkati. Tuhan berkati semua. Amin. 안녕.